Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita sama-sama bisa menghadiri atau bisa melangkahkan kaki ke tempat yang sangat berkah ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah sebentar kita akan lanjutkan sholat isya secara berjamaah pula. Namun sebelum kita sambil menunggu waktu sholat isya masuk, seperti biasanya kita melakukan aktivitas dugem, duduk-duduk dengar ceramah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua, petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Sehingga sampai detik ini kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diberikan kepada saya, diamanahkan tema yakni ancaman yang paling terbesar. Yang saya ingin jelaskan jamaah yang insyaallah dirahmati oleh teman-teman sekalian, ternyata begitu banyak orang yang penyesalan, ya, bukan ancaman, penyesalan yang terbesar. Begitu banyak di luar sana terkadang tertipu dengan dunia. Dia lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan meninggalkan dunia ini. Apalagi di akhir-akhir ini kita lihat begitu banyak orang yang meninggal dunia. Begitu tinggi angka kematian di akhir-akhir bulan yang lalu dan bulan yang ini. Itu bisa diambil pelajaran bagi kita semua bahwa kematian itu selalu mengintai kita, selalu mengikuti kita. Jangan sampai meninggal dunia pekik nanti, atau kita sudah meninggal dunia baru ada penyesalan dalam diri kita. Itu sudah terlambat. Dan penyesalan itu bukan hanya di neraka saja ada penyesalan, akan tetapi di surga pun ada penyesalan. Bayangkan jemaah sekalian, di surga pun ada penyesalan, apalagi di neraka nantinya, ya. Salah satu yang pertama yang ingin saya jelaskan, ada beberapa penyesalan para penghuni neraka. Yang pertama, karena tidak mengikuti Al-Quran, ya. Penghuni neraka amat menyesal telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia, sehingga mereka, ya, jadi masuk ke dalam neraka. Sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia, ya, dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami.
serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat sesuatu peristiwa yang mengharukan. Ya, ini dalam Quran surah Al-An'am. Banyak yang meragukan Al-Quran, banyak yang melalaikan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu petunjuk bagi kita semua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi semua petunjuk kehidupan ada dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Yang kedua adalah tidak menjadi muslim. Ya. Apa maksudnya? Penghuni neraka menyesal karena sewaktu di dunia tidak menjadi seorang muslim sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang di luar sana itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim, ya. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Akan tetapi sekali lagi, itu tidak ada gunanya ketika kita sudah meninggal dunia atau kita masuk ke dalam neraka baru ada penyesalan. Sebelum terjadi, tinggalkan semua itu. Mari sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Penghuni neraka juga menyesali karena sewaktu di dunia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sering mendengarkan ceramah, dia sering mendengarkan dakwah di luar sana, akan tetapi tak pernah sedikit pun terketuk hatinya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali terjadi di sana. Ya. Bahkan terjadi di dalam kehidupan saya sendiri. Ya. Pernah suatu ketika seseorang didakwai, kita beritahukan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Ya, beberapa kali bahkan hampir puluhan kali kami tanya, akan tetapi sampai detik ini pun dia tidak terketuk hatinya untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya yang kami lakukan hanya bisa berdoa, hanya bisa mendoakan beliau semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemputnya. Itu yang kami idam-idamkan. Jamaah yang sudah rahmati oleh Allah, yang selanjutnya tidak beramal soleh. Ya. Terkadang penghuni neraka sangat menyesal karena sewaktu di dunia tidak sempat melakukan kegiatan amal soleh, bahkan sering meninggalkannya seperti meninggalkan solat, meninggalkan bahkan melalaikannya amanah-amanah yang telah diberikannya. Ya. Penyesalan penghuni neraka ini digambarkan dalam firman-Nya. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, ya. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi. Mengingat itu baginya dia mengatakan, alangkah baiknya, bayangkan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh sewaktu saya masih hidup di dunia. Sekali lagi itu tidak berguna lagi penyesalan ketika kita meninggal dunia nantinya. Sebelum terlambat, sekali lagi mari sama-sama perbanyak amal-amal kebaikan kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, jamaah yang sudah rahmati oleh Allah, yang paling utama adalah peringatan bagi ilmu yang tidak diamalkan. Ini banyak terjadi di kaum pendakwah atau orang yang sering menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis, akan tetapi dia tidak melakukannya atau mengamalkannya. Ya, telah kita ketahui bahwa ulama itu atau pendakwah itu pelita atau cahaya yang menerangi sekitarnya. Jika mereka tiada, maka masyarakat akan tersesat dari jalan yang lurus. Ketika ulama sudah tidak ada, ketika ulama sudah punah, sudah banyak yang meninggal, maka yakin dan percaya masyarakat banyak yang tersesat. Lebih bahaya lagi manakala mereka menyimpang dari jalur yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki, ya. Hingga perbuatan mereka tidak sama dengan apa yang ia ucapkan, apa yang ia sampaikan kepada masyarakat, ya. Mengerjakan kemungkaran dan tidak melakukan hal-hal yang ma'ruf. Inilah yang telah diperingatkan secara tegas oleh Allah dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Ini bahaya sekali. Terkadang ini yang menjadi ujian bagi seluruh pendakwah di luar sana, berat sekali. Ya, gampang keluar dari ucapan, yang berat itu adalah pelaksanaannya atau mengamalkannya. Ya. Mengapa engkau suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ya, Usama bin Said berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang dicampakkan ke neraka, lalu di seluruh isi perutnya terbuai keluar. Seluruh isi perutnya itu keluar semua. Ya. Ia kemudian berguling-guling seperti keledai yang memutari penggilingan. Melihat hal tersebut, para penghuni neraka bertanya, wahai pulang, apa yang terjadi dengan dirimu? Ya, bukankah kamu telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, memang saya telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi saya tidak melaksanakannya. Saya juga telah melakukan nahi mungkar, tapi saya sendiri justru juga melakukan kemungkaran itu. Ini hadis yang mengatakan, hati-hati. Ya. Seharusnya ketika kita menyampaikan hadis atau menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang harus kita lakukan yang pertama kali, kita yang harus lakukan dahulu, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ini banyak yang terjadi di luar sana. Terkadang ada orang menyampaikan salat itu wajib, salat di masjid itu wajib, akan tetapi di belakang ternyata dia yang tidak melakukan. Ini ada ancamannya. Ya. Ada ancamannya. Pada hari kiamat ada seorang laki-laki, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah itu? Orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang menyampaikan firman Allah, akan tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Ini yang paling bahaya, jemaah sekalian. Rasulullah pernah bersabda lagi, ya, pada malam aku diisrakan, aku bertemu dengan sekelompok orang yang menggunting lidahnya dengan gunting dari api. Bayangkan. Menggunting lidahnya dari gunting yang api yang sangat panas. Saya lalu bertanya kepada Jibril, siapa orang-orang itu wahai Jibril? Ya, Jibril menjawab, mereka adalah penceramah dari umatmu, orang-orang yang berkata tapi tidak mengamalkannya. Sekali lagi, mereka adalah penceramah, pendakwah dari umatmu, akan tetapi apa yang dia sampaikan itu tidak diamalkan baginya. Bayangkan, digunting. Ya, makanya hati-hati. Silahkan berdakwah. Silahkan menyebarkan kebaikan, menyebarkan firman-firman Allah, akan tetapi tabi sebelum Anda menyampaikan semua tersebut, maka salah satu yang harus yang harus kita lakukan adalah kita yang harus kerjakan dulu, baru kita sampaikan kepada masyarakat. Iya. Dalam bahasa Bugis na carita kita iya. Jangan sampai kita larang dia, bilang jangan begini, sedangkan kita yang lakukan. Jangan sampai kita dicerita jelek kepada orang lain, jemaah sekalian. Ya. Tidaklah kaki seseorang hamba melangkah pada hari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya. Dan untuk apa yang belanjakan. Dan tentang badannya, untuk apa yang digunakan. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ada yang menyesal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa menyesal di surga? Padahal sudah masuk surga loh. Ya. Kenapa bisa ada penyesalan dalam dirinya? Ternyata Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahih pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang seluas setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum. Ya. Suatu ketika ada setetes minyak harum dari seorang penduduk surga
yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan atas ada yang terjatuh minyaknya yang harum. Ketika minyak tersebut jatuh, maka penghuni surga yang di bawah menciumnya, ya. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Bayangkan, dia kalahkan semua bau yang ada di surga bagian bawah tersebut. Ya, penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, ya, dari manakah wangi harum itu? Dari manakah wangi parfum tersebut? Ya, semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga. Aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka, ya, di atas tingkatannya. Jadi penduduk surga bawah itu pun makin penasaran. Apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya? Karena saking harumnya. Ya, sampai-sampai saya sudah masuk surga, akan tetapi muncul penyesalan dalam diriku karena mencium baunya yang di atas. Jauh lebih harum daripada surga yang di bawah. Ternyata malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang ada di surga bagian bawah. Heran lagi penghuni surga yang bagian bawah. Kenapa lebih harum mereka? Padahal sama di amalanku. Sama yang saya lakukan. Kenapa jauh lebih harum mereka? Ternyata namun bedanya si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, ya. Jadi gara-gara zikir dia membedakan, ada yang sedikit berzikir dan ada jauh lebih banyak berzikir. Makanya beda juga itu. Kalau sepotong-sepotong jika berzikir, kita ditempatkan di surga yang bawah. Kalau kita selalu berzikir selalu mengucapkan rasa zikir, ya, itu kita akan mendapatkan surga paling atas. Jadi beda amal-amalannya. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal, mengapa waktu saya hidup di dunia tidak selalu mengucapkan zikir. Minimal zikir yang paling kita harus lakukan atau biasakan dalam kehidupan, tak minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lakukan dalam setiap kegiatan, jangan melakukan kegiatan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang zikir paling harus kita lakukan dengan menyebut nama Allah dalam setiap kegiatan. Ya. Maka ia pun ditempatkan di surga yang paling tinggi. Lalu malaikat itu saat itu penyesalan pun meliputi dari penduduk surga. Andaikan dulu waktu saya hidup di dunia selalu berzikir terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja itu akan menyaingi amalan-amalan saya kepada si fulan penghuni surga yang bagian atas. Apa itu zikir? Zikir kepada Allah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikan solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah solat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hal ini dikarenakan zikir dapat membawa seseorang untuk senantiasa komitmen terhadap hukum-hukum Allah dalam setiap sisi kehidupannya. Dengan zikir seakan-akan senantiasa merasakan bahwa ia selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita berzikir pasti selalu ada pemikiran, oh ada Allah ini, ada Allah yang melihat saya. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan di luar sana, maka lawanlah dengan zikir. Ya. Saya kalau ada pasien saya setengah mati saya bacakan ayat-ayat, ternyata dia lebih hebat baca ayat-ayatnya. Iya. Ternyata jin Islam yang masuk. Jadi saya bacakan dia zikir dengan cara istighfar sebanyak-banyaknya. Kita suruh istighfar dia, karena dia lebih hebat dari kita semua bacaannya. Dan bahkan hadis-hadis jauh lebih banyak dia hafal. Makanya selalu saya lawan dengan suruh dia istighfar sebanyak-banyaknya. Jamaah yang sudah rahmat oleh Allah, ya, maka sebelum kematian memanggil kita, maka dari itu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penyesalan, karena segala penyesalan itu pasti ada di belakang, tidak ada di depannya. Ya, makanya
Kita motivasi, muhasabah diri. Luar biasa angka kematian sekarang bahkan di Bulukumba luar biasa. Ya, setiap kita pergi naik motor di kota, pasti salah sedikit, ada lagi bendera putih. Di mana-mana kita pergi naik motor, ada lagi bendera putih. Iya. Paling yang itu dulu kita lihat saingan dulu. Di tahun yang lalu selalu bendera putih dan pesta. Sekarang sangi bendera putih mamo. Berarti itu salah satu tanda bahwa kematian itu dekat dengan kita. Iya. Jamaah yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pribadi saya sendiri. Dan saya berbicara di sini bukan untuk menggurui, tapi sama-sama berbagi ilmu. Buat apa punya ilmu kalau tidak dibagikan kepada masyarakat, kepada teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan minallahi bustan wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.